bahkan untuk pangan, hortikultura dan komoditi-komoditi lain. Jadi KTA Sebar ingin mencoba dari hal kecil dan yang kita mampu. Karena yang namanya monokultur kayak Riau ini Pak, seret sawit, sekalinya hancur sawit ada kena penyakit atau pasar jadi bahaya untuk provinsi Riau sendiri dari segi ekonomi APBD-nya dan juga segi kejahatan. Sebagai contoh, kalau misalnya kayak siapa yang bakal menyangka kayak COVID pandemi ini, itu yang mengandalkan kayak Bali segitu besar, dia hanya mengandalkan sektor pariwisata. Pariwisatanya hancur karena COVID ini, ya sudah lumpuh Bali itu. Banyak sekali terjadi kriminal di Bali dan juga pengangguran. Nah, kayak sawit begini, kita nggak tahu ke depan bisa jadi terhadap penyakit baru sawit yang bisa belum ada obatnya, mati semua sawit. Izin Pak Firman, ya. Ini beliau ketua LTN ya. Dan juga tergabung di dalam kelompok tani hutan dan support dari awal. Kebetulan juga beliau seorang pendidik, ya. Jadi untuk KBD kita mungkin kita jadwalkan nanti untuk ekstrakurikuler, untuk ya sekolah lapang lah, ya. Dimasukkan ke mulok aja, muatan lokal ya. Jadi ya misalnya teman-teman siswa untuk mengenal bibit seperti apa, ya bisa diskusikan kemari. Cuma kan ada satu keluhan ini Pak Firman, ya. Saya ini kan hanya sekedar penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, ya. Yang pensiunnya suka-suka saya. Yang namanya adrenalin ini kan ada naik turun Pak. Mungkin hari ini saya semangat karena didampingi oleh istri. Kalau suatu saat saya down gitu Pak, kan minimnya penyuluh kehutanan dari ASN di Provinsi Riau. Mohon pertimbangan bagaimana, ya saya memaklumi dengan luas Riau yang sekian luas, dengan ASN yang sistemnya penyuluh kan sudah banyak yang pensiun. Ini mungkin kalau ada solusi dari kementerian, dari pusat, bagaimana kiranya, karena untuk menanggulangi kelestarian alam dan hutan ini tidak berjalan, kami menyadari benar. Karena jadi, memang ini kan sekarang sistemnya otoda ya, ya. Jadi untuk merekrutmen ini memang kalau pusat hanya menempatkan penyuluh di PT-nya kawasan milik kementerian. Ya. Kalau yang di sini kan provinsi, maksudnya provinsi. Paling kita paling bisa masukkan dulu laporan kepada dinas untuk coba. Kalau bisa ada rekrutmen penyuluh, kalau tidak ada bisa ditempatkan penyuluh untuk daerah-daerah yang memang kurang potensi pengembangan HHBKHK-nya juga, ya marilah di rolling lah bahasanya seperti itu. Karena masih ada juga beberapa penyuluh. Satu lagi ada regenerasi Pak Joko ini, karena usianya juga sepuh Pak, minimal kaderisasi lah yang muda-muda sebagai calon pengganti Bapak. Hendrik, jadi PKSM. Siap. Udin. Halo Pak Sufyan. Pak Sutar jangan Pak. Kita jadi pengusaha, yang nggak ada kita usahakan ada. Nah. Tapi dari dicalonkan untuk di ini belum ya? Di kader Pak, di kader. Jadi memang di kader. Nggak ada dampingan dari ASN penyuluhnya ya? Iya. Seharusnya memang kalau kader begini harus didaftar. Karena kami sebagai PKSM tidak punya wewenang untuk meng-SK-kan PKSM baru. Tetapi di dalam berjalannya di beberapa tempat kita, waktu sahabat saya ada, kebetulan beliau lagi sakit hari ini, Pak Junedi, itu aktif benar. Ketika kita punya potensi di beberapa daerah, kita membangun kebersamaan ini, langsung dieksekusi Pak. Langsung dieksekusi. Ada 2 tahun Pak? 2 tahun Pak. 2 tahun. Nah, ini masukan juga buat dinas relaka provinsi untuk coba menanggapi aspirasi kawan-kawan. Simpel sebenarnya, hanya dampingan dari penyuluh ASN di desa Bukisari ini belum ada yang seperti itu. Jadi ya kita akan membuat laporan pada pimpinan pusat, mudah-mudahan nanti ada solusi terkait masalah kekurangan penyuluh itu. Soal antara koordinasi kan biasanya kalau di akhir tahun itu sebuah habis berkumpul Pak, ada 2 menteri untuk rencana program. Dan ini rencana juga sebelah akan ditumbang. Mungkin ini kita membuat suatu percontohan kebun buah Pak. Tapi ini masih ada 40 meter ke belakang, kita akan sambung. Untuk nursery-nya. Yang Pak Firman mengatakan akan kekurangan tentang permintaan, kami menyadari benar. Untuk provinsi Riau memang masih bisa perluasan. Dan untuk antisipasinya mungkin nanti di masing-masing anggota yang aktif
di rumahnya kita berikan paranet yang mungkin tidak membutuhkan waktu luas, tapi setiap kita mempunyai kebun bibit. Misalnya ada pesanan aren 200.000 batang, kita akan berbagi nanti pola kerjanya. Jadi sama-sama kerja, sama-sama menghasilkan. Kalau sistem KPD ini ada piket nggak menjaga? Selama ini belum, Ya? karena ini baru program Iya. sekarang. Kalau kedepannya nanti mungkin untuk edukasi kita nggak tahu, mungkin juga di sini bisa jualan wedang jahe campur serewangi, mungkin bisa. Bisa dipikirkan juga. Monggo Pak, di sini Pak.